Merry Christmas teman-teman Gebiang Youth. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Allah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Allah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala segar, gembira menggelegar. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Allah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Go telling on the mountain. 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 Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Allah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hari ini kita memasuki katekismus pertanyaan ke-52. Pertanyaannya adalah, harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan yang kekal? Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang yang sudah rusak ini tidak akan ada untuk selamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota baru, di langit baru dan bumi baru. Tempat kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selamanya, dan akan mendiami tubuh kebangkitan yang diperbarui di dunia ciptaan baru yang sudah dipulihkan. Mari kita baca sama-sama di Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Teman-teman, jawaban katekismus ini menunjukkan dua hal tentang masa depan yang akan kita alami. Yaitu yang pertama, kita akan menikmati Allah selamanya. Karena Allah sendiri adalah Allah yang Tritunggal. Maka ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah saling memuliakan, saling mengasihi, saling menyenangkan satu sama lain. Dengan demikian, Allah di dalam dirinya sendiri sudah menikmati sukacita yang tidak terbatas itu. Dan kita diciptakan untuk ikut menikmati sukacita itu. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia dan ikut ambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita itu. Namun tidak ada seorang pun dari kita, bahkan orang Kristen yang terhebat pun pernah mengalami sukacita yang sempurna ini. Karena kita semua teman-teman telah menyembah dan memuja hal-hal lain di dunia ini. Namun kelak kita akan bebas dari dosa. Dan pada saat itulah kita akan mengenal dan mengalami kemuliaan dan sukacita itu. Kita semua akan menikmati Tuhan selama-lamanya. Yang kedua teman-teman, kita akan menikmati Tuhan selamanya di kota yang baru, Yerusalem yang baru, di langit baru dan bumi yang baru. Kita akan mengalami sukacita ini bukan dalam keadaan non-fisik saja, tetapi juga di dunia materi yang telah diperbarui. Yaitu kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti tubuh Yesus, tubuh fisik. Yang artinya sesuai pandangan Kristen, tubuh, jiwa, jasmani, dan rohani akan menyatu dan akan sempurna. Dan teman-teman tahu tidak ada agama lain yang berpandangan seperti itu. Jadi kita tidak akan melayang-layang sebagai roh tanpa tubuh. Tapi kita akan menari, kita akan saling merangkul, saling memeluk, kita akan makan dan minum dalam kerajaan Tuhan. Ini berarti semua kerinduan kita yang terdalam ini akan dipuaskan. Dan semua kesedihan akan hilang. Dan adakah yang lebih indah, lebih baik dari ini teman-teman? Tidak ada teman-teman. Inilah yang akan kita alami nanti dan inilah hal yang sempurna teman-teman. Mari teman-teman saya ajak untuk berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan atas pengharapan yang Engkau berikan Tuhan pada setiap kami. Pengharapan di mana kelak nanti kita semua akan bertemu dengan Engkau. Kita semua akan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pengharapan ini menjadi sebuah pengharapan untuk sekarang ini supaya kami dapat melalui hari-hari kami memuliakan nama-Mu, memuja nama-Mu Tuhan. Dan ketika orang melihat kami, bukan kami yang disembah, bukan kami yang dimuliakan, tetapi Engkau yang bersinar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita menyembah Tuhan sama-sama. Hidupku ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Halo teman-teman semua, Merry Christmas buat kita semua. Dan gak kerasa kita udah tepat di penghujung tahun 2021. Walau kondisi tak menentu, tapi aku berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melingkupi kita semua teman-teman, amin. Memang kelahiran Tuhan Yesus tidak tepat 25 Desember, tapi yang pasti Dia pernah turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, supaya umatnya tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal, amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan.
Hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini merubah kami dari dalam keluar dan mampukan hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik, dan biarkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi sebagian orang, momen Natal adalah momen yang sangat membahagiakan. Ada yang berkumpul bersama keluarga, ada momen tukar kado bersama dengan teman-teman dan sahabat, ada yang beribadah dan makan malam bersama, dan lain-lain. Tapi bagi sebagian orang, momen Natal adalah momen yang biasa aja, atau bahkan momen Natal tidak memiliki arti apa-apa karena mungkin ada yang mengalami keretakan dalam keluarga, mengalami sakit penyakit yang mengerikan, sehingga membutuhkan banyak dana untuk melakukan pengobatan dan lain sebagainya. Atau bahkan ada sebagian dari kita yang tertimpa bencana atau mengalami sakit penyakit COVID dan lain sebagainya. Segunung masalah atau penderitaan mungkin ada di depan mata kita. Tapi hari ini kita akan kembali diingatkan dan dikuatkan bahwa Kristus lebih besar daripada masalah atau penderitaan yang kita alami, teman-teman. Karena pada masa kelahiran Tuhan Yesus sendiri pun, keluarga Tuhan Yesus pun juga mengalami berbagai persoalan yang cukup rumit yang dijelaskan dengan nalar manusia. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya ajak teman-teman untuk membaca bersama-sama ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari pembacaan firman yang kita lakukan, setidaknya ada satu hal yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh, teman-teman. Hari ini poinnya nggak banyak. Tuhan menyatakan rencana agungnya untuk memulihkan umatnya. Tuhan Yesus lahir untuk menggenapi nubuat dari perjanjian lama bahwa Allah akan menyediakan cara untuk tinggal bersama umatnya, yaitu melalui pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang berinkarnasi ke dunia. Tapi bagaimanapun, kisah kelahiran Kristus ini dimulai dengan sebuah skandal, teman-teman. Jadi ceritanya Maria bertunangan dengan Yusuf, tapi beberapa saat kemudian Yusuf mengetahui bahwa Maria sudah hamil. Yusuf berasumsi bahwa Maria pernah berhubungan seksual dengan orang lain pada masa pertunangan mereka. Jadi Yusuf berpikir bahwa Maria telah tidak setia dan dia berzina dengan orang lain. Hal ini membuat Yusuf berada dalam sebuah dilema yang besar. Pada saat itu Yusuf belum mengerti bahwa kehamilan Maria bukan akibat perzinahan, tetapi pembuahan yang ajaib melalui perantaraan Roh Kudus yang ada dalam rahim perawan Maria. Tentunya teman-teman tidak mudah jika kita berada dalam posisi Yusuf, karena memang nggak mudah untuk memahami hal ini, karena ini adalah hal yang tidak wajar atau tidak lazim, karena
Kita tahu bahwa di dalam sekolah saja dijelaskan untuk menghasilkan keturunan itu perlu ada pertemuan dua sel, yaitu sel laki-laki dan sel perempuan. Saya nggak akan dalam di sana, nanti kalian cari tahu sendiri ya. Tapi faktanya tidak semua orang dilahirkan seperti Yesus yang tidak melakukan hubungan seksual orang tuanya ya. Oleh karena itu Allah perlu campur tangan untuk menjelaskan peristiwa yang ajaib ini melalui seorang malaikat untuk menjelaskan kepada Yusuf tentang keunikan dan kemuliaan Yesus. Bahkan dalam kitab Yesaya telah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan itu ada dalam Yesaya 53, please baca. Di sana kalian akan menemukan bagaimana nubuat mengenai Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Di sana akan dijelaskan bahwa Mesias akan menggenapi rencananya. Nah, teman-teman, kalau kalian ngikuti sosial media akhir-akhir ini, biasanya kalau di penghujung tahun ini banyak banget orang-orang yang mengaku indigo atau paranormal yang mulai meramalkan kejadian yang akan terjadi di tahun depan. Biasanya mereka mulai memberikan wejangan, nasihat dan lain sebagainya karena mereka mengaku telah melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Biasanya mereka juga memberikan warning tertentu. Harus hati-hati terhadap bencana karena akan ada seperti ini dan itu. Harus mulai mengatur keuangan lah dan lain-lainnya karena akan ada situasi buruk atau nanti ada kematian salah satu artis populer dan macam-macam. Dan intinya itu adalah kabar yang menyedihkan dan kabar yang menyeramkan. Kalau aku boleh jujur, ramalan-ramalan yang pernah aku dengar itu tidak sepenuhnya akurat, teman-teman. Kalaupun itu terjadi, bukankah kita memang dalam dunia yang tidak menentu, yang suatu saat pasti ada bencana, suatu saat pasti ada kesusahan, atau suatu saat setiap orang dapat meninggal dunia dan dipanggil Tuhan. Betul ya teman-teman ya? Tapi itu diekspos besar-besaran oleh media supaya orang-orang kagum akan ramalan-ramalan itu dan akhirnya mereka kagum dengan salah satu sosok paranormal atau orang indigo tersebut. Hal ini dapat menggiring iman orang pada hal-hal gaib ketimbang kepada Tuhan. Aku berdoa supaya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, tidak mempercayai lagi ramalan apapun, termasuk ramalan bintang ya teman-teman. Itu aku tahu sangat populer sekali di kalangan kita waktu SMP dan SMA, bahkan saat ini. Hari ini kita perlu untuk menaruh iman pada Allah. Kita perlu menaruh iman sepenuhnya pada Allah, karena apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab-kitab perjanjian lama tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sangatlah akurat. Jika pada masa lampau Allah telah menempati banyak janjinya pada Israel dengan mengirimkan Kristus, aku yakin dia juga menepati janjinya bagi kita, teman-teman. Amin. Israel tidak akan pernah lengkap dan utuh jika tidak dipulihkan relasinya dengan Allah. Israel justru menolak Yesus pada masa itu. Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah. Karena yang paling utama bukanlah kepastian kita masuk surga, tetapi relasi kita yang rusak telah dipulihkan dengan Allah. Makanya teman-teman, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah relasi dengan Allah yang telah dipulihkan. Manusia tidak akan pernah kudus dan pulih dari kecemarannya jika manusia relasinya dengan Allah tidak pernah dipulihkan. Dan relasi kita yang benar dengan Allah, dengan Dia, akan membuahkan iman dan pengharapan yang sejati, teman-teman. Amin. Mari teman-teman, kita datang pada Yesus karena hanya Dia yang sanggup memberikan pemulihan yang sejati bagi kita. Janjinya tidak pernah gagal, melalui penolakan Israel kita malah beroleh keselamatan. Dan Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita saja, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, Dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Jadi teman-teman, kalau hari ini kalian mengalami pergumulan, kalian mengalami tantangan, kalian mengalami hal yang menurut kalian gak enak, Tuhan memang tidak berjanji untuk kondisi kita selalu baik-baik saja, selalu enak, selalu tidak ada apa-apa. Tapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan Dia sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam hati setiap kita, supaya kita dimampukan
untuk kita menjalani hidup kita sampai akhir hayat nanti, teman-teman. Mari kita tundukkan kepala kita ambil waktu sejenak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah lahir dalam dunia ini, Engkau telah mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Biar melalui kebenaran yang singkat ini, kami kembali dipulihkan, kami kembali disegarkan, kami diingatkan bahwa kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Engkau, Tuhan. Ajari kami untuk kami menaruh iman kami pada Engkau. Ajari kami untuk kami tidak bersandar pada pikiran kami sendiri. Kami tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tapi kami benar-benar berserah penuh padamu, Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar, Tuhan. Biar firman yang telah kami dengar ini tidak lewat begitu saja, tapi firman yang kami dengar ini dapat menguatkan kami dan menuntun kami, Tuhan, untuk hari lepas hari makin serupa dengan Engkau, Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak muda-Mu. Kami mengakui kerentanan kami, kerapuhan kami, kelemahan kami, Tuhan. Tapi kami mau menaruh iman kami sepenuhnya dalam Engkau, Tuhan. Berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you, teman-teman. Kalian sudah beribadah secara online dalam ibadah Natal kita pada hari ini. Jangan lewatkan minggu besok. Ibadah Youth akan dialihkan bersama-sama dengan ibadah umum. Pastikan kalian datang bersama dengan keluarga atau kerabat kalian, teman-teman. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you.